kuliah telaah kurikulum di kelas 4C yang diampu oleh dosen Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya tidak sendirian bersama dengan Ibu Dian Eka Yani. Gimana? Dipersilakan untuk perkenalan sebelumnya. Ya, perkenalkan, saya Dian Eka Yani Hasibuan, SPD. Saya mengajar di SD Negeri 71 Kota Lubuk Linggau. Alma mater saya S1 Universitas Terbuka. Jabatan sekarang itu guru kelas dan golongan 3A. Status serdik sudah serdik, dan organisasi yang saya ikuti sekarang yaitu PGRI. Nah, di sini lanjut ke pertanyaan utamanya Bu, yakni apakah Ibu pernah memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, baiklah. Menurut saya kurikulum Merdeka itu ya adalah kurikulum penyempurnaan dari kurikulum darurat pasca COVID-19 pada tahun 2020, dan kurikulum Merdeka itu disahkan pada tahun 2022. Pada kurikulum Merdeka ini dia lebih menekankan pada pengembangan sebuah konten, memberi keluasan atau fleksibilitas untuk pendidik dan peserta didik untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Kalau perubahan kurikulum nasional yang akan datang, menurut saya itu adalah penyempurnaan dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka yang kita sering dengar dengan sebutan deep learning. Deep learning ini sebuah pendekatan kan kurikulum. Jadi dia penyempurnaan dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu bagaimana pandangan Ibu mengenai tentang kurikulum Merdeka dan juga perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, menurut saya kurikulum Merdeka itu sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, positif, karena pada kurikulum Merdeka dia siswa itu diajak untuk lebih kreatif dengan utama itu P5, pengembangan proyek, ya kan? Jadi siswa itu lebih aktif, kreatif, kemudian gotong royong, dan yang pasti dia ditekankan pada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau perubahan kurikulum yang akan datang itu penggabungan dari K13 dan kurikulum Merdeka, artinya K13 itu kompetensinya dan kurikulum Merdeka itu keaktifannya. Jadi penggabungan kompetensinya dapat, keaktifannya juga dapat. Untuk perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum 2013 kita itu diberikan pada tema-tema. Pada setiap kelas itu ada tema-temanya, dan penilaian kita juga penilaian per tema. Namun pada kurikulum Merdeka kita dihadapkan pada fase-fase. Itu kalau untuk SD itu ada fase A, fase B, fase C. Dan penilaian juga asesmen, dia disebut dengan asesmen. Penilaiannya lebih fleksibel sesuai dengan fase yang sudah dilaksanakan. Untuk apa tanggapan Ibu terkait isu-isu ganti menteri dan ganti kurikulum? Menurut saya ganti menteri, ganti kurikulum itu mungkin bukan seperti itu ya. Yang jelas ganti menteri lebih ke penyesuaian kurikulum. Jadi menteri yang baru lebih menyesuaikan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Jadi ada terobosan baru, itu penyempurnaan, bukan mengganti menurut saya sih. Apa sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, namun untuk lebih idealnya mungkin belum sempurna, dan juga masih ada kelas yang
merdeka, belum menerapkan. Untuk tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Dalam pada P5 itu yang sering kami ambil itu gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, terus itu kewirausahaan. Jikalau tidak nih ya Bu, jikalau tidak apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Ibu? Kalau di sekolah kami kan sudah dilakukan ya, tapi belum ideal. Tapi secara berkelanjutan kami berproses, dan secara berkelanjutan kami berusaha menjadi ideal. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Ya, saya pernah mengikuti kurikulum pelatihan itu. Kalau sudah itu berapa kali dan tingkat apa serta insight apa yang Ibu dapat? Kalau berapa kalinya mungkin 2 kali sampai 3 kali ya. Itu kami dalam gugus atau kelompok belajar itu pada gugus seperti pelatihan tentang asesmen penilaian untuk kurikulum merdeka. Jikalau tidak, alasan apa yang menjadi kendala? Cuman di sini Ibu sudah pernah melakukannya. Lalu proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Proyek yang pernah kami lakukan seperti daur ulang bahan bekas menjadi kerajinan yang cantik namun juga bermanfaat. Sebuah barang bekas yang didapat dari lingkungan sekolah maupun lingkungan tinggal siswa itu sendiri. Di sini juga ada terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran. Semua profil itu menurut saya sangat penting ya dan sangat berkaitan. Jadi ada berapa profil itu 5 ya. Semuanya berkaitan, namun yang lebih intens yang pertama gotong royong, kemudian kreatif, mandiri. Apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan Ibu? Harapan saya ya dengan kurikulum merdeka ya kami berharap siswa bisa lebih aktif ya, siswa lebih aktif, kemudian siswa juga lebih berwawasan untuk panggilan untuk memenuhi kebutuhan dia di masa depan ya. Kemudian dari pengerjaan kelima itu siswa lebih bisa kreatif seperti wirausaha tadi, dari dengan kreatifnya dia bisa memberikan masukan untuk kedepannya kan. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran serta seperti apa contohnya? Salah satu. Ya, kurikulum merdeka sangat sesuai menurut saya karena modulnya itu lebih fleksibel. Pendidik itu membuat modul itu berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik dan sumber daya di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan untuk materi perkebunan, pendidik bisa memasukkan di modul itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah atau di lingkungan siswa sendiri contohnya. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Siswa semuanya baik ya, mereka juga menyambut dengan antusias, apalagi pada kegiatan yang P5 sangat antusias, dan kegiatan di kelas juga mereka sangat aktif. Di sini ada
pengembangan program di sekolah yang Ibu ajarkan, itu bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi atau scientific HOTS P5 keterampilan di abad 21 di dalam modul yang mungkin pernah Ibu beri? Untuk literasi di dalam modul kami buat 5 menit sebelum belajar siswa itu membaca. Kemudian dalam saintifiknya kami mengajak siswa itu mengenal lingkungan alam, bisa diajak langsung ke lapangan atau kami ajak mereka untuk melakukan percobaan di kelas, atau juga bisa kami tampilkan menggunakan alat-alat pembelajaran seperti proyektor. Dan juga untuk soal-soal yang hot kami masukkan yang bernalar, soal-soal yang bernalar. Nah, di sini yang terakhir itu ada insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru. Insight Ibu atau masukan dari Ibu untuk dapat memberikan kepada mahasiswa. Ya, untuk mahasiswa menurut saya sih kalian bisa membekali diri ya dengan pengalaman langsung ke lapangan ataupun pengalaman pembelajaran, mengikuti pelatihan, kemudian bisa menempatkan diri pada kamu calon guru ya. Menurut Ibu sih kalian bisa menempatkan diri dengan pemahaman interaksi dalam pembelajaran melalui pengalaman lapangan, kemudian praktek mengajar, dan juga mengikuti pelatihan. Nah, kemudian kalian bisa menguasai teknologi, harus menguasai teknologi dan integrasi pedagogi. Dan yang penting juga ini harus memiliki kemampuan berbicara. Jadi kalau kita bisa berbicara dengan baik, insya Allah penyampaian dengan siswa mudah. Siswa juga mudah menerima. Kita juga bisa dengan teratur menyampaikannya. Itu saja dari interview kita di siang hari ini. Saya selaku narasumber Nur Hayati bersama dengan Ibu Dian Eka Yani, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.